Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat koi. Jumpa lagi dengan saya, pencinta koi dan kereta api. Ikan koi selalu berada di dalam akuarium ataupun di air jernih demi menjaga keberlangsungan hidup ikan tersebut. Pasalnya ikan ini juga disebut sangat rentan mati jika tidak dirawat dengan baik. Namun belakangan ini publik dihebohkan dengan video yang memperlihatkan sejumlah ikan koi berenang bebas di saluran air di kota Jepang. Padahal selokan biasanya terbilang kotor dan sangat tidak cocok ikan koi yang hanya hidup di air jernih. Namun berbeda dengan selokan yang satu ini, tepatnya di kota Shimbara, hampir seluruh selokan di kota tersebut memiliki air yang sangat jernih. Bahkan bisa dihuni oleh ratusan ikan koi berukuran yang cukup besar. Ya, kalau dimanapun berada, Anda penasaran? Simak video kali ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi lover, jangan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Ya, koi lover, mengutip Auditi Sentral, sejarah selokan di kota Shimbara yang memiliki air jernih hingga saat ini ternyata berawal dari bencana alam yang terjadi pada tahun 1792. Meletusnya Gunung Unzen pada saat itu mengakibatkan gempa bumi dahsyat diikuti tsunami hingga memporak-porandakan kota Shimbara dan dikabarkan menewaskan 15.000 nyawa manusia. Selain itu, ratusan hewan juga disebut mati karena saking dahsyatnya gempa dan tsunami pada saat itu. Namun, di balik peristiwa itu, anugerah besar diterima oleh warga kota Shimbara. Air di kota tersebut ternyata mendadak berubah menjadi jernih sekali. Diketahui 60 mata air ditemukan di sejumlah selokan yang berada di pinggir jalan kota Shimbara. Hingga kemudian pemerintah kota tersebut menaruh sejumlah bibit ikan koi di berbagai selokan pada tahun 1978 silam. Tak ayal, saking banyaknya mata air di kota Shimbara, banyak warga Jepang hingga turis mancanegara menjadi kota tersebut sebagai City of Water atau kota air. Bahkan anehnya air di selokan tersebut hingga kini masih terjaga kejernihan meski dilanda banjir. Tak hanya soal itu saja, dari berbagai bencana yang mengundang kota Shimbara, puluhan hingga ratusan ikan koi yang berada di berbagai selokan masih hidup hingga saat ini, dan dikabarkan sejumlah ikan koi telah tumbuh besar karena dirawat dengan baik oleh warga setempat ataupun warga sekitarnya. Penampakan air selokan menyerupai air akuarium. Kondisi air sangat jernih tanpa sejumput kotoran sekalipun. Namun berbagai jenis ikan hias termasuk ikan koi berenang-renang di dalam selokan. Bersihnya air pembuangan di Jepang dilatar belakangi berbagai faktor. Pemerintah misalnya mengatur ketat pembuangan sampah hingga tidak sembarangan dibuang ke selokan. Pembuangan sampah memiliki jadwal sesuai masing-masing jenisnya. Selokan itu pun kemudian menjadi salah satu spot destinasi andalan Shimbara. Banyak wisatawan yang datang mencoba memberi makan koi-koi tersebut. Saking penasarannya,
Travel yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia mungkin terbiasa dengan selokan yang airnya keruh. Jika kamu liburan ke Jepang, kamu bisa melihat kenyataan yang berkata sebaliknya. Di Jepang ada saluran pembuangan yang airnya sangat jernih sehingga ikan koi bisa berenang di dalamnya. Ikan koi telah menjadi simbol penting dalam budaya Jepang. Dalam sejarah Jepang, ikan koi dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Oleh karena itu, masyarakat di Jepang tidak boleh mengonsumsi sembarangan ikan koi. Sebenarnya ikan koi legal dikonsumsi di Jepang, tapi ada peraturan yang larangannya harus diperhatikan. Penjualan dan konsumsi ikan koi di Jepang telah diatur oleh hukum secara ketat. Koi dapat dijual dengan izin pemerintah, artinya sangat sulit menemukan ikan koi yang siap untuk dikonsumsi kecuali kamu kenal seseorang pemasok atau seseorang yang biasa mengkoleksi ikan koi. Di Jepang juga ada bagian tertentu yang melarang penangkapan ikan koi liar karena masalah lingkungan. Beberapa jenis batik budaya juga melarang penangkapan ikan koi untuk menghormati kepercayaan tradisional tentang konservasi alam. Jika kamu ingin membeli makanan laut yang ditangkap dari penjual lokal di Jepang, sebaiknya memeriksa asal-usul terlebih dahulu, termasuk kelegalannya. Koi adalah jenis ikan omnivora yang akan menemakan apapun termasuk lumpur, ganggang, bahan organik yang membusuk, dan polutan lain yang akan terakumulasi di dasar kolam atau sumber air. Kontaminan yang ada di dalam kolam koi bisa dengan mudah masuk ke tubuh manusia yang mengonsumsinya, akhirnya menyebabkan masalah kesehatan dan berpotensi bahaya hingga keracunan. Ikan koi juga berpotensi meningkatkan risiko keracunan merkuri karena tingginya kadar merkuri yang biasa ditemukan di dalam beberapa jenis ikan. Terlebih merkuri dalam ikan yang punya ukuran lebih besar tentunya. Ikan koi yang disebut juga hanoko adalah bukti bahwa ikan koi tidak hanya makhluk yang indah secara fisik, tetapi juga memiliki kepribadian yang unik dan bisa membina hubungan emosional dengan manusia. Selama hidupnya, hanoko menjadi saksi sejarah yang hidup melalui banyak perubahan di Jepang. Ia telah melalui periode perang, revolusi industri, dan modernisasi negaranya. Ya, koi lover dimanapun berada, demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.